猎物，却是没能杀人的寒风。老师，对不住了，这次也连累您了。Selamat datang di animasi Donghua Spoiler. Om dan Tante, jangan lupa seruput kopinya, kencangkan sabuk pengaman, mari kita mulai. Pada awal episode diceritakan, Xiaoyan membunuh pejuang Taisu. Lalu, ia mendapatkan armor dewa palsu. Kemudian, dia mencari cincin penyimpanan. Tetapi, dia hanya mendapatkan 3 cincin. Selanjutnya, Xiaoyan memakan pil energi kembali. Pada akhirnya, dia menerobos Dewa Bintang 9 dan memasuki Malapetaka Dewa. Dan scene pun berganti. Ketika mendengar jawaban Jie yang acuh tak acuh, Xiaoyan hanya bisa mengerucutkan bibirnya dan akhirnya mengangguk. Di sisi lain, pada saat Jie melihat ini, dia segera bertanya, "Jadi, apakah kamu sudah memutuskannya? Apa yang akan kamu alami sekarang?" Tanya Jie. "Karena aku adalah reinkarnasi dari dewa tertinggi, mari kita alami bagaimana rasa menjadi sosok dewa tertinggi. Tidak peduli apa yang akan aku lakukan, itu tidak akan mengubah sejarahnya, bukan?" Ucap Xiaoyan sambil menganggukkan kepalanya. Tentu saja, semuanya seperti yang kamu inginkan. Mari kita mulai," ucap Jie. Kali ini, suara Jie berangsur-angsur menjadi halus. Kegelapan di sekitarnya tampak tertiup angin. Dan jubah Xiaoyan juga berubah dari jubah berwarna hitam menjadi putih. Kemudian pemandangan di depan Xiaoyan secara bertahap menjadi jelas. Dan pada saat yang sama, ada suara yang sangat keras serta menyakitkan telinga. Detik berikutnya, pupil mata Xiaoyan tiba-tiba menyusut. Dan ketika dia melihat sekeliling, semua wilayah luas di seluruh kekosongan ini tiba-tiba dipenuhi dengan sosok raksasa. Lalu, di ujung yang jauh, bahkan ada lebih banyak monster dan binatang raksasa yang mendesis. Ada mulut besar yang penuh dengan darah, seolah-olah merobek semua prajurit dari dunia sensi yang tak terhitung jumlahnya dan mencabik-cabiknya. Selain itu, ada lebih dari 1 binatang seperti itu. Dan ketika Xiaoyan kembali melihat sekeliling, jumlahnya ada banyak, sampai membuat tubuh Xiaoyan gemetar. Karena dia belum pernah melihat pertempuran dengan skala besar seperti ini. Pada saat ini, ada ribuan iblis aneh yang mengaum ke arah sosok dewa tertinggi. Mata Xiaoyan pun sedikit menyipit dan telapak tangannya langsung terbanting ke depan. Tanpa Xiaoyan duga, ada kekuatan yang begitu kuat sehingga Xiaoyan harus melonjak dan mengeluarkan energi dari telapak kakinya. Segera, monster yang tak terhitung jumlahnya yang bergegas ke arah dewa tertinggi pun hancur dalam sekejap. Detik berikutnya, sosok Xiaoyan seperti bintang jatuh yang berjalan melalui kehampaan. Dimanapun dewa tertinggi itu lewat, semua monster langsung musnah. Kali ini, sosok Xiaoyan muncul di depan monster besar dan beberapa binatang buas. Dengan banyaknya sosok besar sejauh ribuan meter, sosok Xiaoyan seperti setetes air di dalam lautan. Kemudian, Xiaoyan melepaskan pukulan yang tampaknya biasa dan bahkan dipisahkan oleh kekosongan dalam jarak ratusan meter. Tapi, dalam sekejap, organ tubuh dan armor milik monster serta binatang buas pun runtuh seketika dalam jarak tinjuan ini. Lalu, daging dan darah mereka pun meledak, serta raungan menyakitkan yang terdengar, sampai akhirnya seluruh sosok besar itu pun meledak. Saat ini, serangan Xiaoyan masih belum berhenti. Secara bertahap, dia tidak tahu berapa banyak monster yang sudah dia bunuh, dan bahkan tubuhnya mulai merasa mati rasa. "Hei Guzuzang, kenapa kamu semakin lemah? Kali ini, kamu tidak membunuh sebanyak diriku," ucap sesosok yang tiba-tiba muncul. Pada saat ini, sosok bayangan gelap tiba-tiba muncul dari arah samping dengan sudut mulutnya yang sedikit naik dan senyum muncul di wajahnya. Segera, setelah itu Xiaoyan menoleh untuk melihat sosok itu dan tiba-tiba hatinya sedikit bergetar. "Ah, kamu adalah Si Jun," gumam Xiaoyan tanpa sadar. "Oh, akhirnya kamu mengakui bahwa aku adalah Si Jun. Ingatlah untuk memanggilku Si Jun di masa depan. Aku suka nama ini. Jadi, jangan panggil aku Xiao Si lagi. Jika kamu tidak percaya, keluarkan saja dan lihat siapa yang lebih besar dan siapa yang lebih kecil," ucap Si Jun. Kemudian, Xiaoyan tertekun untuk beberapa saat, tetapi sebuah senyum misterius muncul di wajahnya. "Xiao Si, kamu tidak akan pernah mengerti. Ada beberapa hal yang memang seharusnya tidak lebih besar atau lebih baik," ucap Xiaoyan dengan acuh tak acuh.
Begitu kata-kata itu jatuh, Xiaoyan mengabaikan sosok Si Jun dan terus bergegas menuju pasukan monster yang ada di depannya. Tubuh Xiaoyan seperti bola meriam yang ditembakkan, dan semua yang dilaluinya berubah menjadi abu dalam sekejap. Sepertinya hidup dan mati hanya membutuhkan satu pemikiran. Kuzuzang, aku tidak sebesar dirimu, dan kamu juga tidak sebesar diriku. Ada begitu banyak alasan. Jika kamu memang penasaran, kita akan membandingkannya, ucap Si Jun. Tanpa diduga, sosok Si Jun mengikuti Xiaoyan dari belakang, dan selama percakapan ini, serangannya juga sangat tajam, dan keduanya jelas dikelilingi oleh monster yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi mereka begitu nyaman seperti berjalan di rumahnya sendiri. Pada saat ini, Xiaoyan masih bergerak masuk lebih dalam mengarungi lautan monster, dan secara bertahap, sebuah lubang cahaya besar muncul di depannya. Ternyata, monster aneh yang tak terhitung jumlahnya keluar dari lubang itu. Xiaoyan pun tidak ragu untuk melihat ini dan langsung terjun ke dalam gua cahaya itu. Sialan, kamu ingin mencuri kepala orang lagi? Kuzuzang, kamu sungguh tidak tahu malu, ucap Si Jun sambil mengikuti Xiaoyan, dan dia juga jatuh ke dalam lubang cahaya bersama Xiaoyan. Kemudian, setelah keduanya melewati lubang cahaya ini, itu bukanlah dunia sensi, tetapi mereka datang ke dunia iblis yang sangat aneh, dan Xiaoyan sedikit kebingungan dengan pemandangan ini. Monster perkasa berkerumunan menuju dunia sensi melalui lubang cahaya itu. Setelah Xiaoyan memasuki dunia monster, Xiaoyan mengangkat kepalanya dan dia bisa melihat di bawah dunia ini hancur serta dipenuhi dengan rasa kematian yang kuat. Dalam pandangan Xiaoyan, itu seperti sebuah dunia yang luas. Mereka telah sampai di ujung dunia dan kematian mereka sudah dekat. Jadi, mereka tidak punya pilihan selain menyerang. Sekarang sosok Xiaoyan tenggelam dalam lautan monster yang tak terhitung jumlahnya lagi, dan kekuatan sengit yang ekstrim pun meletus di setiap kepalan Xiaoyan. Di sisi lain, para kultivator yang tak terhitung jumlahnya dari sekelompok monster juga bergegas masuk, tetapi akhirnya masih sama. Tidak ada monster yang bisa menjadi lawan sosok dewa tertinggi yang merupakan simbol kekuatan yang sangat kuat. Xiaoyan tidak bisa menggambarkan adegan ini. Pada saat ini, dia hanya merasa bahwa semuanya lemah seperti selembar kertas dengan sedikit kekuatan. Semua musuh bisa dengan mudah dihancurkan hingga berkeping-keping. Setelah beberapa saat, kekuatan yang kuat langsung menyelimuti Xiaoyan. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan merasakan terancam. Tentu saja, itu hanyalah ancaman biasa dan tidak bisa menghasilkan penindasan yang cukup kuat. Ini tampaknya bukan dari monster manapun, tetapi berasal dari kehendak dunia itu sendiri. Dunia ini merasakan Xiaoyan telah menembus ranah monster dan ingin menggunakan kekuatan kehendak dunia untuk melenyapkan Xiaoyan. Detik berikutnya, Xiaoyan merasakan pemandangan yang mengejutkan terbentang di depannya. Ketika melihat sekeliling, monster aneh yang tak terhitung jumlahnya meledak dalam sekejap mata. Daging dan darah mereka juga bertebaran kemana-mana. Bahkan, jumlah ledakan dari mereka tidak bisa dihitung dalam jutaan atau puluhan juta, melainkan dalam jumlah puluhan miliar. Dalam sekejap, tampaknya seluruh monster telah berubah menjadi lautan darah, dan ratapan serta jeritan mengerikan terdengar bergema, hingga menyebar dan membuat lautan darah mulai berputar. Tapi, meskipun ditutupi oleh lautan darah, ada monster aneh yang tak terhitung jumlahnya di lautan darah ini. Setelah beberapa saat, di tengah lautan darah yang berputar-putar, ada sosok yang perlahan mengembun. Sosok itu memiliki dua tanduk di kepalanya dan mata di wajahnya yang tengah melihat lautan luas sambil memegang tombak berwarna darah. Lalu dapat dilihat darah mengalir ke sekujur tubuhnya dengan gila-gilaan. Tiba-tiba, lautan darah yang perkasa kemudian mengalir ke dalam tubuhnya dengan luar biasa. Segera setelah itu sosok berdarah ini mengeluarkan raungan yang sangat menyakitkan di telinga, dan ternyata dia meraung ke arah Xiaoyan serta Si Jun. Namun ketika raungannya baru saja keluar, Xiaoyan tiba-tiba mendengar sosok Si Jun yang berada di sampingnya juga berteriak dengan marah, dan ketika dia mengangkat tangannya, cahaya hitam menyapu ke arah musuh. Tapi, pada saat cahaya hitam mendekat, sosok berdarah itu pun mampu menghindar dengan sangat cepat. Tetapi, cahaya hitam milik Si Jun tiba-tiba berbalik dan menabraknya. Kemudian, sosok yang terlihat sangat mendominasi itu pun meledak seketika. Di sisi lain, Xiaoyan sebelumnya berpikir bahwa bentrokan keduanya akan menjadi pertempuran yang lebih intens, dan Xiaoyan pun menunjukkan kekecewaan. Aku menang kali ini.
ucap Si Jun sambil melirik Xiaoyan dan tertawa lepas. Sosok Xiaoyan pun tidak berdaya ketika melihat tindakan Si Jun ini. Dia tidak pernah membayangkan bahwa setelah menantikannya untuk waktu yang lama, dia akan sangat rentan. Setelah memperhatikan sosok bertanduk itu dengan waktu yang lama, tampaknya tidak ada gerakan. Jadi, dapat dipastikan bahwa sosok itu memang telah dibunuh oleh Si Jun dengan satu gerakan. "Berikan aku lebih banyak kekuatan," ucap Si Jun. Sosok Si Jun tiba-tiba meraung, dan pada saat ia berbicara, Si Jun membanting beberapa pukulan ke langit, dan pada saat berikutnya, seluruh kekosongan runtuh hingga hancur seperti cermin. Di sisi lain, sebuah kekuatan yang kuat melonjak dari dalam tubuh Xiaoyan, dan kekuatan ini tampaknya berencana untuk menghancurkan dunia monster dalam satu gerakan. Segera, sidik jari Xiaoyan dengan cepat mengembun. Tentu saja, Xiaoyan tidak mengerti sidik jari ini, tetapi itu adalah gerakan alami yang merupakan sarana yang dimiliki oleh dewa tertinggi. Setelah itu, aura biru meluap dari tubuh Xiaoyan, dan setelah beberapa saat, sosok biru besar terbentang di belakang Xiaoyan, dengan sinar cahaya yang menyilaukan keluar dari matanya. Lalu, sinar cahaya di mata sosok biru itu pun bergoyang, seolah-olah mengalir melalui seluruh dunia monster. Di bawah pancaran cahaya ini, dunia monster runtuh dengan cepat, dan monster yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju lubang cahaya dengan lebih panik. Tetapi, mereka benar-benar tahu bahwa akhirnya adalah tetap mati. Kali ini, dunia monster pasti akan dikalahkan. Dalam serangan ini, Xiaoyan melirik sosok biru berada di belakangnya itu, dan ketika dia menatap mata dari sosok itu, kedua mata Xiaoyan tiba-tiba sedikit menyipit. "Apakah ini tubuh asli goyang?" gumam Xiaoyan yang terkejut. "Sialan, kamu menghancurkan rumah orang lain tanpa memenggal kepalanya lagi," ucap Si Jun. Sementara Xiaoyan sedang terkejut, sosok Si Jun tiba-tiba menatap Xiaoyan dengan marah, dan segera dia membuat langkah tegas untuk membuat dunia monster ini runtuh dengan cepat. Di sisi lain, Xiaoyan sudah membayangkan betapa kuatnya sosok dewa tertinggi dari rumor yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi, dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan sang dewa tertinggi ini benar-benar dapat menghancurkan dunia. Di sisi lain, di bawah pancaran cahaya biru dari raksasa biru itu, dunia iblis seperti cermin yang pecah, runtuh dan menghilang dengan kecepatan yang sangat cepat. Dan mereka yang terlambat juga menghilang bersama dengan dunia mereka. Ketika dunia iblis runtuh, sosok Xiaoyan juga melesat mundur dan kembali ke dunia sensi melalui lubang cahaya. Lalu, dengan menghilangnya dunia iblis, lubang cahaya secara bertahap menyusut hingga menghilang di detik berikutnya. Meskipun monster yang tak terhitung jumlahnya telah membobol dunia sensi, mereka sudah dikalahkan. Dan meski begitu, itu juga merupakan perang yang sangat kejam untuk melenyapkan semua monster yang telah memasuki dunia sensi. Tepat ketika Xiaoyan berencana untuk terus menghajar monster-monster aneh itu, cahaya hitam yang kuat tiba-tiba menyelimutinya. Xiaoyan pun segera melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan yang bahkan lebih kuat keluar dari tangannya, dan itu menghadapi serangan cahaya hitam. Tiba-tiba, dampak kuat yang terbentuk oleh tabrakan antar keduanya tersapu seperti badai, dan monster di sekitarnya langsung juga tersapu. Namun ternyata, yang menyerang Xiaoyan ini tidak lain adalah Si Jun, sang dewa iblis. Dunia iblis sudah musnah, tidak ada yang perlu ditakuti. Jadi, saatnya kita bertarung, ucap Si Jun sambil menunjuk dewa tertinggi. Setelah kata-kata dewa iblis jatuh, Xiaoyan melihat bahwa ada beberapa bayangan dari sisi yang jauh yang melesat ke arahnya. Dan Xiaoyan pun menyatukan kedua jarinya, mengangkat tangan dan menebas sesuka hati. Cahaya hitam itu pun runtuh, lalu terpental beberapa kali, dan beberapa sosok itu pun runtuh di saat berikutnya. "Ku Zuzang, kamu tidak tahu malu, kau menghancurkan semua avatarku," ucap Si Jun dengan wajah yang marah. Suara marah Si Jun terdengar, dan Xiaoyan tersenyum pahit. Ini karena dia merasakan perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak dalam pertarungan yang singkat itu. Selanjutnya, Xiaoyan mengabaikan dewa iblis dan terus menghancurkan sejumlah besar monster yang mengalir ke dunia sensi. Ini karena jika dia tidak mengambil tindakan, kawanan itu akan membunuh banyak pasukan dari dunia sensi. Kini Xiaoyan membersihkan sejumlah besar iblis aneh saat bertarung melawan Si Jun yang tidak kompeten dan masih mengejarnya. Dalam hal ini, Xiaoyan sebelumnya berpikir bahwa Si Jun dan Zuzang memiliki kekuatan yang sama. Tetapi, sekarang ia sudah tahu bahwa perbedaan kekuatan antara keduanya begitu besar, sehingga Si Jun mengajarnya. Mungkin saja Si Jun tahu bahwa Zuzang tidak akan membunuhnya dengan sengaja. Jadi, dia terus memprovokasinya untuk menguji kekuatannya sendiri.
Guzuzang, bertarunglah denganku jika kau mau. Pahlawan tidak perlu menyembunyikan kekuatannya, ucap Si Jun. Suara Si Jun terdengar lagi dan Xiaoyan tersenyum kecut ketika mendengarnya. Itu karena dia tidak tahu diri untuk melakukan itu. Aku tidak ingin membandingkan kekuatan kita, namun seharusnya aku lebih kuat darimu, ucap Xiaoyan. Xiaoyan pun tidak tahu harus menjawab bagaimana, tapi kata-katanya ini sepertinya langsung membuat Si Jun begitu marah. Dia pun berteriak bahwa dia pasti bisa bersaing dengan Xiaoyan saat ini. Akan tetapi, gambaran itu seperti angin lagi, dan semuanya menghilang dalam sekejap dari penglihatan Xiaoyan. Ini adalah akhir dari malapetaka Dewa Bintang 9-nya, dan ingatan pengalaman Dewa tertinggi juga telah berakhir. Ketika Xiaoyan kembali ke kegelapan, semuanya kembali ke perasaan kesenjangan antara kekuatan. Ketika dia baru saja menembus ke Dewa Bintang 9, hal ini membuat Xiaoyan merasakan rasa kehilangan yang langsung jatuh dari surga ke neraka, hingga dia pun tersenyum pahit karenanya. Perasaan kekuasaan benar-benar membuat ketagihan, gumam Xiaoyan. Kebahagiaan dan merasa sakit, kamu hanya akan mengerti ketika kamu benar-benar datang ke hari itu, ucap Jie. Xiaoyan sedikit mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, dan dia memiliki beberapa wawasan seperti yang dikatakan Jie. Hanya ketika dia berjalan ke gunung dan melihat pemandangan di depannya, dia bisa memahami segalanya. Aku menantikan terobosanmu untuk menjadi keabadian, ucap Jie kembali. Lalu, kegelapan pun menghilang dan Xiaoyan perlahan membuka matanya. Kemudian, ketika dia merasakan tubuh dewanya lagi, keinginan yang kuat segera memenuhi jiwanya. Yang paling penting adalah ketika dia menoleh, dia melihat kaki yang panjang dan ramping seperti batu giok. Untuk sementara waktu, dia tidak bisa berhenti, lengannya yang kuat meraih pinggangnya, dan Xiaoyan tidak bisa menahan dirinya saat ini. Sampai di mana sang ratu yang ada di pelukannya, pipinya berubah menjadi merah dan air musim gugur berkedip di matanya yang indah. Suamiku, apakah kamu yakin ingin bermain di sini? Ucap sang ratu. Ketika suara sang ratu berbicara, Xiaoyan pun tersadar dan menoleh sedikit untuk melihat keempat sosok yang berdiri di sampingnya, dan semuanya berbalik dengan malu-malu. Kalau kamu memang mau melakukannya, aku bisa menemanimu sampai kamu puas, ucap sang ratu. Begitu sang ratu mengatakan ini, Xiaoyan langsung terbangun, terbatuk 2 kali, dan segera menjauhi dari sang ratu. Ini bukan niat aslinya, tetapi energi iblis yang membuat nafsunya saat ini diperkuat tanpa batas, tetapi juga berhasil memungkinkan Xiaoyan untuk menerobos. Sementara itu, Xiaoyan tidak berhenti setelah menerobos Dewa Bintang 9, tetapi dia terus mengeluarkan selusin pil energi dan melemparkannya ke dalam mulutnya lagi. Apakah masih ada yang tersisa? Gumam Xiaoyan sambil menoleh ke arah keempat orang itu. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Beli anggur tempat Bu Sophia. Yang malam minggu selamat berbahagia.加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。